Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah resmi menetapkan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih lewat Pilpres 2024. Prabowo bakal menjadi Presiden Indonesia ke-8 menggantikan Presiden Joko Widodo yang akan resmi lengser pada Oktober 2024 mendatang. Prabowo diketahui telah 4 kali berpartisipasi dalam kontestasi politik pemilihan presiden, di mana untuk yang kali keempatnya ini dia berhasil memenangkan Pilpres dengan 56% perolehan suara. Tapi terlepas dari kemenangannya itu, Prabowo memiliki track record yang cukup kontroversial. Sebutlah salah satu di antaranya ialah dia dituduh sebagai dalang dari penculikan para aktivis yang dilakukan oleh tim Mawar dari Korps Baret Merah Kopassus di tahun 1998. Dia juga masih bersikap layaknya militer meskipun sebenarnya Prabowo merupakan seorang purnawirawan yang mana statusnya sudah menjadi masyarakat sipil biasa. Tidak ada yang salah dengan hal ini, namun gestur yang menunjukkan militer dalam pribadi yang sudah menyandang status warga sipil menimbulkan anggapan atau stigma di masyarakat bahwa Prabowo merupakan pemimpin yang militeristik. Ditambah lagi Prabowo dulu pernah memiliki kedekatan yang sangat erat, yaitu sebagai mantan menantu presiden yang memiliki gaya kepemimpinan militeristik, Soeharto. Jarod Saiful Hidayat, politisi PDIP, menyatakan bahwa meskipun sudah 25 tahun Prabowo selesai dari dunia militernya, itu tidak bisa dikatakan bahwa gaya kepemimpinan Prabowo terbebas dari gaya militeristiknya. Kami mengikuti bagaimana Pak Prabowo menyampaikan bahwa gaya kepemimpinannya memang berbeda dari mentornya kan Pak Jokowi ya. Kita akan melihat nanti gaya kepemimpinan asli Pak Prabowo seperti apa. Meskipun beliau sudah 25 tahun itu sudah di luar kemiliteran. Tapi gitu ya, bagaimanapun juga gaya kemiliteran sudah tertanam di dalam dirinya. Pertanyaan kita adalah, apakah demikian mudah seseorang langsung bisa berubah watak dan karakternya? Meski ada anggapan seperti itu, Prabowo menepis kabar bahwa dirinya akan menggunakan gaya kepemimpinan militeristiknya. Dan dia pun menegaskan bahwasannya dia akan menjadi dirinya sendiri. Waduh, gimana nih maksudnya? Semenakutkan apa gaya kepemimpinan militeristik itu? Apakah ini merupakan sebuah ancaman besar bagi rakyat Indonesia? Sebelumnya, saya merupakan orang yang menganggap Indonesia belum layak menggunakan demokrasi dengan model seperti hari ini, di mana setiap orang dapat berpendapat dan bersuara tanpa adanya daya pikir yang kritis. Sekali lagi, tanpa adanya daya pikir yang kritis. Sehingga masyarakat seringkali dibuat asbun dan blunder ketika mereka menentukan pilihannya di dalam memilih pemimpinnya. Kalau kita lihat indeks pembangunan manusia di kampung saya saja, Cianjur, masih tergolong rendah, yakni sekitar 68,18 nilainya. Sementara nilai IPM yang tinggi itu berkisar 70 sampai 80. Sehingga tidak mengherankan praktik money politik itu sudah lumrah terjadi di lingkungan saya ini. Ini kan mau pilkada, bantu aku. Apa? Ya. Ojo kelalet. Duit. Saya bukan orang yang anti demokrasi. Fokus saya sekarang adalah bagaimana caranya kita mengedukasi masyarakat guna menciptakan lingkungan demokrasi yang sehat. Jadi jangan berasumsi bahwa video ini merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintahan militeristik. Tapi di sini kita akan mencari tahu apa itu pemerintahan militeristik dan dampaknya bagi bangsa ini. Dan mohon kepada teman-teman untuk menonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Sebenarnya ada banyak sekali macam-macam tipe kepemimpinan, yaitu antara lain tipe kepemimpinan demokratis, tipe kepemimpinan karismatik, tipe kepemimpinan militeristik, tipe kepemimpinan paternalistik, tipe kepemimpinan otokratis, dan masih banyak lagi. Kali ini kita akan membahas tentang tipe kepemimpinan militeristik. Menurut Leni Marlina, di dalam tipe-tipe kepemimpinan dalam manajemen pendidikan tahun 2013 disebutkan bahwasannya tipe kepemimpinan militeristik adalah tipe kepemimpinan yang biasa menggunakan praktik-praktik langsung dalam kehidupan militer, yang berarti di dalamnya menggunakan kedisiplinan yang tinggi dan harus taat kepada aturan yang dibuat, dan selalu ada konsekuensi terhadap apa yang tidak sesuai dengan perintah yang berlaku. Sedangkan menurut Supriyatna dan Widya Pujastuti di dalam analisis gaya kepemimpinan Soeharto dan Lee Kuan Yew,
Universitas Siliwangi tahun 2020 menyebutkan bahwasannya kepemimpinan militeristik adalah pemimpin yang menggerakkan bawahannya lebih sering menggunakan sistem perintah. Selain itu, pemimpin menerapkan tipe kepemimpinan jenis ini senang bergantung pada jabatan dan senang terhadap formalitas yang berlebihan. Biasanya pemimpin yang menerapkan tipe kepemimpinan ini sukar menerima kritikan dari bawahannya, sekalipun kritikan yang sifatnya membangun. Adapun ciri-ciri kepemimpinan militeristik sebagai berikut. Sistem kepemimpinan ini menggunakan sistem komando atau perintah. Apabila semua perintah telah diturunkan, maka sudah menjadi suatu hal yang mutlak untuk dipatuhi oleh semua pihak yang mendapat perintah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah menghendaki formalitas. Artinya banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya formal seperti upacara, apel, parade, dan lain sebagainya, termasuk pakaian yang formal. Kita dapat melihat di beberapa negara yang menerapkan sistem pemerintahan dengan kepemimpinan militeristik banyak mengadakan upacara-upacara, parade, dan banyak penggunaan seragam dalam kegiatan formalnya. Kedisiplinan yang bersifat kaku dan absolut. Setiap perintah tidak bisa dibantah. Perintah tetaplah perintah. Das war ein Befehl! Der Angriffsteil, das war ein Befehl! Komunikasi berjalan cenderung satu arah. Terdapat sistem kepangkatan yang menjadi hierarki sosial dan komando di dalam konsep kepemimpinan militeristik ini. Tak heran, sulit melakukan kritik dan saran terhadap segala keputusan yang telah dijadikan perintah dari pihak yang memiliki pangkat dan hierarki tertinggi. Ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie Ihr seid Feiglinge! Verreiter Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben. Di dalam sistem negara yang pimpinannya menggunakan tipe kepemimpinan militeristik, cenderung melibatkan militer ke dalam pemerintahan sipil. Jadi orang-orang militer tidak hanya mengurusi bidang militer saja, mereka juga diberi posisi jabatan-jabatan yang biasa diisi oleh orang-orang sipil. Bahkan pihak militer juga diberi hak berpolitik. Intervensi militer dalam politik biasa terjadi di dalam pemerintahan yang pimpinannya memiliki karakter militeristik. Sebagai contoh, Jerman di masa Hitler berkuasa. Kontrol militer atas sipil sangat jelas terjadi pada masa itu. Di tahun 1935, para politikus berpengaruh dari Partai Tengah, Heinrich Brüning, dan Partai SPD, Hermann Müller, dari kalangan masyarakat sipil dibatasi pengaruhnya, sebab kehadiran mereka dianggap suatu ancaman bagi eksistensi partai swastika ini. Hitler menjadikan militer sebagai alat pengaman kekuasaannya. Militer Jerman disebut Wehrmacht, yang terdiri dari Heer, Angkatan Darat, Kriegsmarine, Angkatan Laut, dan Luftwaffe, Angkatan Udara. Namun bukan hanya itu, Partai Nazi juga membentuk sayap militer selain dari 3 angkatan itu, yakni Waffen-SS, yang mana mereka sipil yang dipersenjatai layaknya militer, dan mereka memiliki kontrol atas kestabilan politik Jerman kala itu. Antara lain mereka membentuk dinas polisi rahasia yang disebut Gestapo. Gestapo awal mulanya merupakan dinas polisi rahasia Jerman yang secara khusus meredam kekerasan akibat benturan antar ideologi politik kanan maupun kiri. Kanan yang diwakili oleh Nazi dan kiri oleh komunis Jerman. Namun setelah Nazi memenangkan kontestasi perpolitikan Jerman di tahun 1930-an, fungsi Gestapo kemudian beralih menjadi kepolisian politik yang digunakan untuk kepentingan politik Partai Nazi. Misi Gestapo adalah menyelidiki dan membasmi semua upaya yang mengancam negara. Dalam pandangan Nazi, ancaman terhadap negara mencakup berbagai perilaku, mulai dari oposisi politik yang terorganisasi hingga komentar kritis individu tentang Nazi. Pemerintah bahkan mendefinisikan kategori atau kelompok orang tertentu sebagai ancaman. Untuk memberantas beragam ancaman potensial ini, Nazi diktator memberi Gestapo kekuatan yang sangat besar. Salah satu cara Gestapo menjalankan misinya adalah dengan menegakkan undang-undang Nazi yang baru. Beberapa dari undang-undang ini secara luas mendefinisikan kritik terhadap rezim sebagai ancaman keamanan. Misalnya Undang-Undang bulan Desember 1934 menjadikan kritik terhadap partai Nazi atau rezim Nazi sebagai sesuatu yang ilegal.
menceritakan lelucon tentang Hitler dapat dikategorikan sebagai serangan jahat terhadap negara atau partai, yang selanjutnya dapat berujung pada penangkapan oleh Gestapo, persidangan di depan pengadilan khusus, bahkan pemenjaraan di kamp konsentrasi. Itulah sebuah negara yang pernah tercatat dalam sejarah memiliki pemimpin berkarakter militeristik. Apakah di negeri kita pun memiliki hal yang serupa? Jawabannya, iya. Kita dahulu pernah memiliki pemerintah yang pemimpinnya berkarakter militeristik. Orde Lama menjadi tonggak sejarah munculnya kepemimpinan militeristik di era pasca kemerdekaan. Meskipun Bung Karno adalah sosok yang karismatik, tetapi hal ini tidak melepaskan sentimen Bung Karno dari figur militeristik. Kita bisa melihat cara berpakaiannya yang menggunakan gaya ala militer. Bahkan mantan Kepala Staf Angkatan Perang TB Simatupang pernah mengkritik gaya berpakaiannya itu. Di tahun 1949 sampai 1957, Indonesia berada di dalam sistem politik demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional. Hal ini ditandai dengan pemerintah dikuasai oleh elit sipil, adanya kebebasan pers, dan semua pihak maupun golongan diberikan hak untuk mendirikan partai politiknya masing-masing. Di era ini, militer belum dilibatkan ke dalam politik praktis. Militer hanya dilibatkan ke dalam urusan militer dan operasi penumpasan pemberontakan kelompok-kelompok yang hendak memisahkan diri dari Republik Indonesia saja. Peralihan dari sistem politik demokrasi liberal atau konstitusional ke sistem politik demokrasi terpimpin di tahun 1959 mulai melibatkan militer ke dalam sistem perpolitikan dan pemerintahan di Indonesia kala itu. Hal ini didasari oleh terjadinya konflik ideologis yang menyebabkan perpecahan, salah satunya adalah pemberontakan PRRI Permesta. Sehingga Bung Karno mulai mengambil alih kekuasaan dan melakukan intervensi terhadap partai politik dan merekrut unsur militer sebagai mitra ke dalam pemerintahannya. Apalagi semenjak militer sukses dalam menumpas berbagai pemberontakan yang terjadi, Bung Karno makin menaruh perhatiannya pada militer. Ditambah lagi dengan berubahnya sikap pandangan Bung Karno yang melihat peran fungsi partai yang tidak mampu mengkondusifkan stabilitas politik dengan adanya konflik antar partai yang mengancam pada stabilitas negara. Hal ini membuat Bung Karno berinisiatif untuk membuat poros tandingan dengan partai politik. Pilihan itu jatuh kepada ABRI. Keadaan politik kala itu sedang runyam dan tidak menentu. Struktur kekuasaan pun acak-acakan, sehingga hal ini mustahil bagi militer untuk tidak turut ambil bagian dalam kehidupan politik. Dari kondisi inilah Bung Karno dan Abdul Haris Nasution menginisiasikan dibentuknya dui fungsi ABRI sebagai jalan tengah. Di dalam pidatonya pada saat mengisi kegiatan Disnatalis Akademi Militer Nasional, Nasution menyampaikan bahwa ABRI tidak ingin dijadikan alat oleh politisi-politisi sipil. Menurut Nasution, ABRI bukan hanya menjadi pelindung dari ancaman militer, namun juga ancaman politik, yang mana ABRI juga harus turut andil dalam menjaga negara ini dari ancaman tersebut. Sebab kala itu terjadi perang dingin yang muncul akibat peperangan ideologis. Dan salah satu ideologi yang mengancam negara kala itu adalah komunisme, yang mana saat itu PKI sedang gencar-gencarnya mencari simpati rakyat. Bahkan PKI merupakan partai dengan jumlah anggota dan simpatisan terbesar di dunia yang bukan dari negara komunis. Tahun 1957, negara Federasi Malaysia dibentuk atas dasar inisiasi Inggris. Bung Karno yang anti-imperialisme mengutuk tindakan itu. Hal ini dimanfaatkan oleh PKI untuk terus merapat dengan Bung Karno agar bisa melancarkan agenda politiknya. Istilah Ganyang Malaysia digelorakan sebagai bentuk anti-imperialisme. Sebab di mata Bung Karno, Malaysia hanyalah sebuah negara boneka bentukan Inggris yang dibentuk atas dasar pola penjajahan gaya baru. Namun militer dan sipil kala itu masih bahu-membahu dalam menjalankan konfrontasi ini. Sampai akhirnya Perdana Menteri Cina Zhou Enlai menawarkan 100.000 pucuk senjata berjenis Chung secara cuma-cuma kepada Indonesia untuk mendukung konfrontasinya dengan Malaysia. Dari sinilah hubungan antara militer dan sipil kian memanas.
Hubungan antara PKI yang merepresentasikan sipil dan militer, dalam hal ini Angkatan Darat sebagai pion utamanya, semakin tajam. Puncaknya di tahun 1965, di tanggal 30 September sampai 1 Oktober muncul gerakan yang mengatasnamakan Gestapo atau Gerakan September 30 yang dikomandoi oleh Letkol Untung Syamsuri sebagai perwira Cakrabirawa, sebuah resimen pengawal presiden. Gerakan ini merupakan bentuk pengamanan atas presiden, sebab melalui simpatisannya yang ada di militer, PKI mencurigai adanya manuver politik yang berujung pada kudeta yang akan dilakukan oleh para perwira tinggi militer Angkatan Darat untuk menggulingkan Bung Karno dari kursi kekuasaan. Sehingga PKI perlu melakukan gerakan pengamanan terhadap para perwira Angkatan Darat itu. Namun upaya PKI ini berujung gagal. Tragisnya, timbul korban dari pihak Angkatan Darat akibat gerakan ini, sehingga ini merupakan puncak dari ketegangan antara militer dan PKI. Dari G30S ini timbul berbagai macam kekacauan terjadi di negeri ini. I, President, Supreme Commander of the Armed Forces of the Republic of Indonesia, appoint Major General Suharto. Where is the man? This man. I appoint him as Minister, Commander of the Army. Sampai pada tanggal 11 Maret 1966, Bung Karno mengeluarkan surat perintah yang memberikan wewenang kepada Panglima Angkatan Darat kala itu, Letnan Jenderal Soeharto, untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk memulihkan ketertiban pada situasi yang kacau selama pembantaian di Indonesia tahun 1965 sampai 1966. Soeharto berhasil menumpas gerakan tersebut, dan bukan hanya menumpas gerombolan-gerombolan G30S, tapi Soeharto melakukan pembersihan kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan PKI, seluruh kader, simpatisan, bahkan anggota organisasi underbo PKI seperti Lekra dan Gerwani tak luput dari pembersihan ini. Akibat dari gerakan ini yang menimbulkan korban jiwa dari militer Angkatan Darat, simpati masyarakat justru makin memperkuat posisi militer dalam sistem perpolitikan di Indonesia kala itu. Rakyat dan beberapa organisasi seperti HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, dan organisasi lainnya memiliki tuntutan yang disebut Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Isi dari Tritura adalah bubarkan PKI, perombakan Kabinet Dwi Korah, dan turunkan harga. Tahun 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang diketuai oleh Abdul Haris Nasution menggelar sidang istimewa untuk meminta laporan pertanggungjawaban Presiden Soekarno. Nasution sejak pra G30S sudah berseberangan dengan Bung Karno, sebab Nasution tidak menginginkan PKI seolah dianak-emaskan oleh Bung Karno. Dan pada akhirnya, pada saat sidang istimewa MPRS tahun 1967, MPRS menolak pidato Nawaksara Bung Karno sebagai pertanggungjawaban dan sikapnya dalam G30S. Maka oleh karena itu, saya ingin memberi judul kepada amanat saya tadi. Nah, ini 9 pokok ini saya namakan apa? Jadi saya mau beri nama pertama dengan perkataan Nawa. Terus Nawa Aksara atau disingkatkan Nawa Aksara. Keputusan MPRS melalui TAP MPR nomor 33 garis miring MPRS garis miring 1967 berisi hal-hal sebagai berikut. 1. Mencabut kekuasaan pemerintah dari tangan Presiden Soekarno. 2. Menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno dengan segala kekuasaannya sesuai UUD 1945. 3. Mengangkat pengemban TAP nomor 9 garis miring MPRS garis miring 1966 tentang Supersemar itu sebagai pejabat presiden hingga terpilihnya presiden menurut hasil pemilihan umum.
Melalui ketetapan itu, di penghujung sidang, Nasution mengambil sumpah jabatan kepada Soeharto sebagai pejabat presiden. Hal ini menandai bahwa kekuasaan Bung Karno sudah tergulingkan, dan ini menunjukkan bahwa militer telah memenangkan pertempuran politik bangsa melalui drama yang sangat membagongkan ini. Orde Lama berganti Orde Baru. Semenjak Soeharto berkuasa, dia betul-betul menerapkan dan memodifikasi peran fungsi ABRI dalam urusan politik pemerintahannya. Terdapat 3 aliran pemikiran tentang arus politik Orde Baru ini. Di awal-awal, menurut Bung Hatta, ABRI lebih baik dikembalikan ke dalam urusan militernya demi menunaikan janji-janji demokratisasi dan keadilan sosialnya. Sementara menurut Nasution, ABRI tetap dilibatkan dalam urusan politik, namun seiring berjalannya waktu, peranan ABRI kian menyusut seiring dengan berkurangnya krisis sosial ekonomi dan politik yang diwariskan Orde Lama. Sementara menurut Soeharto menginginkan militer mengambil peranan yang besar dalam mewujudkan stabilisasi politik. Namun pemikiran politik yang diterapkan di era Orde Baru jelas menggunakan pemikiran Soeharto sebagai penguasa. Soeharto menunjuk Ali Murtopo sebagai arsitek politiknya. Dari awal masa transisi Orde Lama sampai awal mula dibentuknya pemerintahan Orde Baru. Murtopo merupakan seorang perwira intelijen. Dia sudah lama memiliki kedekatan dengan Soeharto semenjak menjabat di divisi Diponegoro. Ali Murtopo merupakan otak dari Opsus atau Operasi Khusus. Semenjak kekacauan terjadi di akhir era Orde Lama, Ali Murtopo selalu mendukung pihak-pihak yang berseberangan dengan Bung Karno dan PKI. Murtopo melalui Opsusnya aktif menggerakkan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi anti Bung Karno dan PKI. Untuk melegitimasi kekuasaan Soeharto, Ali Murtopo menggagas fusi partai. Kala itu jumlah parpol sangat banyak, sehingga untuk menggembosi lawan-lawan politik Partai Golkar, Ali menyarankan kepada Soeharto agar menerapkan kebijakan fusi partai menjadi 10 saja yang berhak mengikuti kontestasi politik di awal era Orde Baru kala itu. Sebenarnya pemilu pertama pasca Orde Lama diadakan pada tahun 1968. Namun pada saat itu Soeharto masih belum siap dan meminta untuk mengundur pelaksanaan pemilu di tahun 1971. Di rentang waktu itulah Ali Murtopo ditugaskan oleh Soeharto untuk melakukan penetrasi dan intervensi terhadap partai politik, ormas, dan sejumlah organisasi profesi agar hasil pemilu yang akan datang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Soeharto. Kalau kita pernah mengikuti serial anime Naruto, peran Ali Murtopo ini mirip dengan Danzo, seorang yang misterius dan memiliki perangkat intelijen untuk melakukan berbagai macam tindakan meskipun dengan cara yang kotor demi melindungi kepentingannya. Orde Baru melalui tangan Ali Murtopo aktif melakukan rekayasa politik. Di era Orba inilah, dengan konsep difungsi ABRI, menganggap bahwa politik Islam merupakan ancaman atas kestabilan politik negara. ABRI yang kala itu sebagai aktor utama Orde Baru melenyapkan kekuatan politik Islam sampai pada awal 1990-an. Ini dikarenakan Orde Baru dan ABRI menaruh kecurigaan, sebab politik Islam identik dengan Darul Islam, yang dahulu pernah melakukan upaya yang kurang lebih sama dengan PKI, yaitu mewujudkan sebuah negara yang bertentangan dengan Pancasila. Namun sebenarnya ini hanyalah dalih untuk melanggengkan Orde Baru agar tidak terjadi kekacauan yang timbul akibat pihak-pihak yang tidak puas dengan pemerintahan yang baru dibentuk ini. Menurut peneliti Barat, Orde Baru merupakan rezim militer. Hal ini dibuktikan dengan diangkatnya perwira militer, khususnya Angkatan Darat, untuk menjadi pemain kunci dalam suatu jabatan strategis. Di orde ini juga memberi jatah bagi militer sekitar 20% kursi di parlemen. Golkar memiliki 2 elemen yang menjadikannya partai yang tak terkalahkan, yaitu militer sebagai penjamin stabilitas politik dan Pancasila. Yang selanjutnya adalah birokrasi, yang mana setiap pegawai negeri sipil merupakan anggota Korps Pegawai Negeri Sipil atau Korpri yang hierarkinya mencakup sampai ke tingkat desa guna menjamin kemenangan Golkar.
Amir Mahmud kala itu sebagai Menteri Dalam Negeri mengeluarkan aturan melalui Permen atau Peraturan Menteri tahun 1969, yang mana dalam aturan itu seluruh pegawai fungsional yang bertugas di tingkat provinsi sampai lokal dilarang bergabung dengan partai politik selain Golkar. Jika tidak, maka konsekuensinya adalah mereka akan diganti. Hal ini makin memperkuat Orde Baru sebagai penguasa politik. Ditambah lagi dengan sentralisasi eksekutif serta pendayagunaan dan perluasan dui fungsi militer, ini tentu akan membatasi ruang gerak masyarakat dan politisi sipil dalam menyampaikan aspirasinya. Sesuai dengan dugaan, Orde Baru mulanya merupakan harapan menuju kepada pemerintahan yang lebih demokratis, yang pada akhirnya justru menjadi lebih otoriter, sebab Soeharto menggandeng militer yang menjadi alat untuk memuluskan agenda politiknya. Dalam politik militer, tidak ada istilah oposisi, dan cenderung menuntut masyarakat untuk mengikuti satu ideologi saja. Orde Baru menegaskan bahwa hanya ada satu ideologi, yaitu Pancasila. Hal ini guna membendung pengaruh politik baik dari ekstrim kanan yaitu dari kalangan konservatif Islam dan ekstrim kiri yaitu dari kalangan sosialis komunis. Kalau kita pernah belajar PPKN atau pelajaran pendidikan kewarganegaraan, itu merupakan warisan kurikulum pendidikan Orde Baru. PPKN di era Orde Baru digunakan untuk mendoktrin masyarakat tentang ideologi yang tunggal yaitu Pancasila. Hal ini tentunya menjadi kritik dari kalangan intelektual, sehingga di tahun 1980 terdapat 50 tokoh berpengaruh yang menandatangani sebuah petisi yang disebut Petisi 50. Petisi 50 berisi tentang kritik kepada Soeharto yang telah menjadikan dirinya sebagai manifestasi dari Pancasila. Sederhananya, Soeharto menjadikan dirinya seolah-olah perwujudan dari Pancasila itu sendiri. Sehingga ketika ada kritikan yang menyasar pada dirinya ini, sama halnya dengan mengkritik Pancasila. Dan hal ini merupakan sesuatu yang tak dapat dibenarkan. Orde Baru merupakan pemerintahan militeristik bergaya kapitalis, yang artinya ABRI berusaha untuk menguasai seluruh pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal ekonomi, ABRI memang tidak memiliki kemampuan yang mumpuni, sehingga ABRI mesti menggandeng kalangan intelektual dalam hal ini. ABRI menjadi mesin pencetak uang bagi Orde Baru. Menurut jurnal ilmiah karya Nur Khairunisa Sugiarto, militer menjadi kelompok elit yang mendominasi seluruh dinamika kehidupan bernegara untuk melakukan akselerasi pembangunan. Dalam artian, modal internasional menjadi amat penting bagi bertahannya masyarakat kapitalis Indonesia. Ibaratnya ABRI sedang mengepung semua jabatan strategis pemerintahan. Modus ekonomi ABRI tidak hanya terbatas pada usaha-usaha untuk mengakumulasi modal internasional. Akan tetapi modus ini kemudian bertujuan untuk mempertahankan aset-aset ekonomi yang telah mereka kuasai. Dengan segala sumber daya potensial, untuk hal tersebut, ABRI mulai mendominasi aktivitas ekonomi di Indonesia melalui hukum besi oligarki atau the Iron Law of Oligarchy dalam masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, militer dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat sipil. Karena secara ekonomi, militer akan bersaing secara tidak sehat. Sementara secara demokrasi, militer dapat membungkam hak-hak masyarakat sipil, khususnya hak berpendapat dan berpolitik. Akankah semua itu akan terjadi? Kemungkinan 50 banding 50. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.